Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Bapak berharap anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di pagi hari ini, walaupun kita masih belajar di rumah karena pandemi virus corona ini. Maka Bapak berharap anak-anak untuk senantiasa menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan senantiasa mencuci tangan. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak mengabsen sesuai dengan adab terhadir pada aplikasi absen. Dan marilah kita buka anak-anak pembelajaran pagi hari ini dengan baca doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tata krama. Tata krama, santun, dan malu. Anak sekalian, sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, Allah perintahkan kita memiliki akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, bagaimana diri kita senantiasa berusaha memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan merupakan perintah Allah SWT. Anak-anak, apa itu tata krama? Tata krama adalah norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang telah disepakati dalam suatu masyarakat. Tata krama mengandung nilai yang berlaku di suatu daerah tertentu, sehingga sangat mungkin tata krama di suatu daerah berbeda-beda. Tata krama juga disebut etika, yang artinya adalah norma-norma. Ada beberapa macam etika, anak-anak. Contohnya tata krama atau etika dalam berkomunikasi lisan. Tata krama berkomunikasi di media sosial. Tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam berpakaian. Tata krama dalam berkomunikasi lisan meliputi berbahasa yang baik dan sopan. Jadi anak-anak, ketika kita berkomunikasi dengan seorang,
maka gunakan bahasa yang baik dan sopan. Menjaga pandangan mata. Jangan melihat orang itu dengan memelototkan mata. Jangan melihat orang itu dengan memandang terus lama-lama. Nah, itu tidak beretika. Kemudian tidak memotong pembicaraan lawan bicaranya. Ketika orang lain berbicara pada kita dengarkan. Kita dengarkan dengan baik. Menggunakan bahasa yang dimengerti oleh lawan bicara kita. Jadi anak-anak, gunakan bahasa yang dipahami. Sehingga tidak timbul salah sangka, salah paham. Inilah pentingnya anak-anak kita punya tata krama dalam berbicara. Karena apa? Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau. Kalau kita tidak hati-hati dalam berbicara, maka pembicaraan kita ini dapat menyakiti hati orang lain. Atau pembicaraan kita ini dapat mengundang fitnah. Nah. Kemudian tata cara berkomunikasi di media sosial. Yang sekarang lagi tren anak-anak, ya? Dengan menggunakan grup WhatsApp kah, mungkin Telegram kah, Facebook kah, Instagram kah. Nah, maka bagaimana kita juga punya etika dalam berkomunikasi di media sosial. Sekali lagi, bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik, anak-anak, bahasa yang sopan. Tidak merendahkan orang lain. Ketika menggunakan komunikasi media sosial tadi, tidak merendahkan orang lain. Kenapa? Sesungguhnya setiap diri manusia ini sama di sisi Allah SWT. Apa yang bedakan anak-anak? Apa sifat yang bedakan? Iman dan takwanya. Semua orang itu sama. Tapi yang membedakan adalah iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak mengumpat anak-anak. Kadang-kadang karena bergurau maka mengumpat, maka itu adalah tidak boleh. Itu dilarang oleh Allah, saling mengumpat. Saling menghormati orang lain. Anak-anak, setiap diri kita ini pengen dihormati. Maka karena diri kita dihormati orang lain, tentu kita harus menghormati orang lain. Ada pepatah mengatakan, kamu sopan, kami segan, ya kan, seperti itu. Kalau kita sopan, maka orang juga segan. Kita menghormati orang lain, orang lain itu menghormati kita. Itu imbal baliknya seperti itu. Tata krama dalam bersikap. Bersikap wajar dalam setiap pergaulan anak-anak. Yang wajar-wajar saja. Ketika bercengkrama yang wajar saja. Jangan menatap wajah terlalu lama. Tadi ketika kita bertemu dengan teman kita, maka jangan menatap wajahnya terlalu lama. Nanti akan menimbulkan perasaan-perasaan yang lain. Menampakkan sikap ramah terhadap siapa orang. Menampakkan sikap ramah terhadap setiap orang. Bagaimana kita berusaha menjadi orang yang ramah. Walaupun kita mungkin kebiasaan kita pendiam, tapi bagaimana berusaha kita menjadi peramah.
menyapa dahulu, memberi salam dahulu, menanyakan kabarnya. Tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain. Sekali lagi, sombong itu tidak boleh anak-anak. Karena apa? Sombong itu yang boleh hanya Allah saja. Al-Mutakabir, Allah yang Maha Besar. Kalau manusia ini tidak ada apa-apanya. Jangan tertawa terbahak-bahak. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kita tertawa ya cukup saja sekedar tertawa. Jangan terbahak-bahak. Kenapa? Karena itu kata Rasulullah dapat menghilangkan nur wajah kita. Berusaha memberikan kebaikan pada orang lain. Jadi bagaimana setiap diri kita ini anak-anak berusaha memberikan kebaikan pada orang lain. Ketika diri kita berusaha memberikan kebaikan pada orang lain, maka orang lain pun juga berusaha memberikan kebaikan pada diri kita. Dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad, khairun nasi anfahum linnas, ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada manusia yang lain. Anak-anak, ketika setiap diri kita ini berusaha memberikan manfaat pada orang lain, maka ketidakhadiran diri kita maka akan dicari-cari oleh saudara kita. Di mana ini fulan bin fulan? Di mana ini? Di mana dia? Bagaimana kabarnya? Tetapi anak-anak, bila diri kita ini memberikan keburukan pada orang lain, maka orang lain tuh tidak akan pernah menanyakan pada diri kita. Bahkan merasa senang bila diri kita tidak ada. Nah, ini anak sekalian. Maka bagaimana kita dalam bersikap, maka bagaimana kita senantiasa menjaga hubungan yang baik pada siapapun juga. Menjaga hubungan yang baik pada siapapun. Tidak memilih-milih orang. Karena apa? Karena bila kita berusaha bersikap dengan baik dan sopan, maka pasti semua akan memberikan manfaat pada yang lainnya. Selanjutnya adalah tata krama dalam berpakaian. Berpakaian hendaknya menutup aurat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, bedanya manusia dan hewan adalah manusia memiliki sifat malu, kalau hewan tidak memiliki sifat malu. Maka Allah perintahkan hendaknya kita menutup aurat sebagaimana perintahnya. Aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Aurat laki-laki batas minimumnya adalah dari pusar sampai lutut. Batas minimumnya. Maka hakikat berpakaian adalah untuk menutup aurat anak-anak. Berpakaian untuk memperindah jasmaninya. Maka pakaian yang baik maka menjadikan diri kita jadi baik. Pilih pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan ada memakai pakaian yang tidak ada kancingnya misalnya. Pakaiannya terlalu sempit misalnya. Pakaiannya belum selesai dijahit misalnya. Maka pakaianlah pakaian yang indah sesuai dengan fitrah manusia. Laki-laki tidak boleh berpakaian menyerupai wanita. Nah, laki-laki ya pakaiannya pakaian laki-laki. Jangan menyerupai wanita, maka akan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya mengatakan Rasulullah melaknat laki-laki menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.
wanita tidak boleh berpakaian menyerupai laki-laki anak-anak. Maka kita sekarang bisa melihat bagaimana banyak wanita yang tidak paham tentang pakaian itu, sehingga memakai celana yang ketat, memakai kaos yang ketat. Maka sungguhnya itu dilarang dalam agama anak-anak. Bagaimana pakaian wanita ini tidak membentuk tubuhnya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan tidak akan mencium bau surga wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Maksudnya gimana anak-anak? Maksudnya berpakaiannya itu ketat sehingga apa? Membentuk tubuhnya. Maka kata Rasulullah tidak akan mencium bau surga anak-anak. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Padahal surga itu telah tercium oleh ahlinya sejauh perjalanan sejauh 70 tahun anak-anak. Jadi berjalan 70 tahun itu sudah mencium bau surga anak-anak. Tetapi wanita yang berpakaian yang tidak islami, tidak mengikuti syariat tadi, ya, yang lengket di badan, membentuk lekuk tubuhnya, tidak mencium bau neraka, bau surga. Jadi bagaimana itu? Ya wallahu alam. Maka itulah bagaimana bagi anak perempuan, maka pakailah pakaian yang sesuai syariat. Itu gimana nak? Pakai celana yang agak longgar, bajunya juga agak longgar, tidak ketat. Ada orang pakai roknya itu panjang, tetapi belahannya itu sampai paha. Nah itu juga dilarang dalam agama, karena tidak islami, karena auratnya akan kelihatan. Jangan berlebih-lebihan dalam berpakaian, anak-anak. Jangan berlebihan dalam pakaian. Maksudnya gimana itu Pak? Ya, pakainya harganya puluhan juta misalnya, atau memakai baju yang sampai melewati daripada batas kakinya sehingga apa? Menyapu jalan, anak-anak. Tidak boleh. Itu tanda kesombongan namanya. Jadi anak-anak, berpakaian adalah merupakan perintah Allah SWT. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Yaitu gimana? Pakaian menutup aurat dengan baik. Laki-laki sesuai batasannya, banyak perempuan juga begitu sesuai batasannya. Selanjutnya adalah santun anak-anak. Apa itu santun? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku yang baik. Kesantunan orang terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Sopan santun sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang akan sangat senang dengan kehadiran kita. Orang yang memiliki sifat sopan santun berarti orang yang mampu menempatkan dirinya dalam berbagai keadaan. Selanjutnya malu. Apa itu malu? Malu adalah menahan diri dari perbuatan yang buruk, kotor, tercela dan hina. Rasa malu merupakan bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Hadis Rasulullah. Karena dapat mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemaksiatan. Apa manfaat malu anak-anak? Pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Malu berbuat dosa. Malu berbuat dosa. Terhindar dari perbuatan tercela. Mendorong berbuat kebaikan. Malu kalau tidak sholat. Anak-anak. Malu sama siapa? Sama Allah. Mengantarkan jalan menuju ridhonya Allah SWT. Maka agar anak-anak lebih paham, silakan nanti dibuka anak-anak buku paketnya Pendidikan Agama Islam. Silakan dibaca, dipahami, kemudian bagaimana kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Buku paket halaman 180 sampai 186.
Demikian anak-anak pembelajaran kita. Maka sekali lagi jaga kesehatan. Jangan lupa sholat fardu serta mengajinya. Kurangi perbuatan yang sia-sia. Mari kita tutup anak-anak pembelajaran kita dengan baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.